Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Probolinggo, Abah Masfuk, juga semua jajarannya, panitia pengajian Ahad pagi, hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Pada pagi hari yang berbahagia ini, Allah masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Kita bisa mulai lagi taklim Ahad pagi ini setelah kira-kira 1 tahun istirahat ya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridha dari Allah, tidak ada aral yang melintang, dan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rzuqna bis-sihhati wal afiyati wa jammilna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah. Hadirin, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membicarakan beberapa hal yang terkait dengan tuntunan ibadah Ramadan yang sudah dirilis oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Sebelumnya kita harus menyadari bahwa di dalam setiap ilmu itu ada urut-urutannya, ada alif ba taknya. Kalau dalam mempelajari apalagi mendalami satu ilmu, kita tidak melewati urut-urutannya, tentu kita akan memperoleh ya kendala-kendala di dalam pemahamannya. Dalam semua ilmu, termasuk di dalam ilmu-ilmu keagamaan atau ulumuddin. Saya ingat ketika masih anak-anak dulu diajari menghafalkan amsilatut tasrif. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan wa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Itu saya juga tidak bertanya kenapa tidak disuruh menghafalkan Al-Quran, tidak disuruh menghafalkan Al-Hadis, justru disuruh menghafalkan dalam lembaga pendidikan itu amsilatut tasrif atau gramatika bahasa Arab. Dan saya juga sempat bertanya, kenapa saya disuruh menghafal ini? Itu jawaban ustadznya, sudah usah pakai tanya, dihafalkan saja. Dihafalkan saja. Termasuk menghafalkan Nadhum Alfiyah. Tidak tahu, maknanya tidak tahu. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmad Rabbila khairul Maliki, tidak tahu. Menghafalkan Nadhum Maqsud, itu nadhum tentang ilmu sorof. Menghafal Nadhum Imriti kita tidak tahu maknanya. Tapi menghafal itu bagian dari anak tangga menuju ilmu agama. Kalau memang menekuni ilmu agama, baru kemudian dikenalkan bahwa
maksud hafalanmu itu pada tahun-tahun berikutnya dikenalkan, sehingga mereka yang hafal akan memperoleh kemudahan yang luar biasa untuk belajar bahasa Arab dibanding mereka yang tidak hafal. Kemudian dikenalkan pelajaran tauhid, dikenalkan pelajaran fikih, yang fikih itu sifatnya doktriner. Apa fikih doktriner itu? Ya fikih yang sifatnya doktrin, tidak ada analitiknya. Tata cara sholat itu seperti ini, bacaan sholat itu seperti ini, tidak usah pakai dalil. Untuk apa anak kelas SD dikasih dalil? Ya tidak ada manfaatnya. Dikasihlah kitab namanya Safinatun Najah waktu itu ya, diajarilah kitab namanya Fathul Qorib, itu tidak ada dalilnya. Baru pada tahapan berikutnya ditunjukkan, diajarkan kitab yang lebih tinggi tingkatannya ya. Kalau di pondok pesantren itu ada namanya Kifayatul Akhyar dan seterusnya. Baru ternyata yang sudah saya jalankan selama sekian tahun ini ternyata ada dalilnya. Baru diajarkan fikih analitik, setelah sekian tahun diajarkan fikih yang sifatnya doktriner. Nah, itu namanya urut-urutan mempelajari ilmu agama. Ketika bahasa Arabnya sudah baik, apalagi kalau sudah sampai pada satu tingkatan yang namanya Syarah Alfiyah Ibnu Aqil dan lain sebagainya, semua diajarkan sudah. Muqaranatul madzahib fil fiqhi wal lughah, diajarkan sudah ilmu perbandingan mazhab baik dalam fikih seperti kitab Bidayatul Mujtahid ataupun perbandingan mazhab di dalam ilmu bahasa Arab. Baru kemudian diajarkan al-madkhal fi ulumil Quran, pengantar ilmu-ilmu Al-Quran yang jumlahnya sangat banyak itu. Al-madkhal fi ulumil hadis, pengantar tentang ilmu hadis. Diajarkan ilmu usul fikhi, qawaidul fikhiyah. Lah ini nanti yang akan mengantarkan seseorang menjadi faqih, memiliki kemampuan mengistimbatkan hukum dari dalil-dalil yang ada. Makanya dalam fikih itu ada definisi al-fiqhu, al-ilmu, apa namanya, bil ahkam al-mustanbatah, al-ilmu bil ahkam al-amaliyah al-mustanbatah min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu yang membicarakan perbuatan mukallaf yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci. Lahirlah faqih, para fuqaha. Para faqih ini kemudian memiliki kemampuan menggali hukum atau menggali pemahaman dari dalil-dalil yang ada dengan berbekal ilmu yang dipelajari sekian lama tadi. Maka dalam pelajaran saya di kampus mengajar SHI, studi hukum Islam ya. Dalam studi hukum Islam itu ada istilahnya syariah, fikih, dan qanun ya. Ada syariah, ada fikih, ada qanun. Syariah itu ya bicara tentang syariah, bicara ada ayat-ayat hukum. Bicara tentang syariah, bicara hadis-hadis hukum. Bicara fikih, pemahaman para fakih tadi atas ayat-ayat hukum, atas hadis-hadis hukum sesuai dengan kadar kemampuannya. Walaupun tidak sampai pada tingkatan mujtahidin. Lahirlah fikih. Di dalam fikih, masya Allah, kalau jenengan belajar apa kitab Bidayatul Mujtahid, ittafaqal ulama'u ikhtalafal ulama'u ittafaqal ulama'u ikhtalafal ulama'u. Di sana ada hal-hal yang disepakati oleh para ulama, di sana ada hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama.
Jadi fikih itu wacana, sehingga perdebatan fikih itu sedemikian kaya dan menariknya. Masing-masing memiliki dasar pemikiran yang argumentatif. Itu kadang bermasalah. Tapi ketika diktum fikih ini dipilih untuk dimasukkan ke dalam hukum nasional satu negara, dimasukkan ke dalam hukum nasional satu daulah, misalnya begitu, jadilah dia qonun. Nah, dalam qonun ini sudah tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi ayat, tidak ada lagi hadis. Kalau mau cari ayatnya, ya cari di dalam fikih. Kalau mau kembali kepada apa, cari di dalam Al-Quran, cari di dalam Al-Hadis. Nah, inilah urut-urutan dari nalar keagamaan kita. Makanya kalau misalnya saya kasih contoh di Indonesia, ada yang namanya KHI, kompilasi hukum Islam. Itu adalah hukum material yang dipakai di pengadilan agama. Kalau umat Islam di Indonesia ini punya persoalan di dalam masalah NTCR, nikah, talak, cerai, rujuk, kemudian punya masalah sengketa waris, atau ingin memperoleh putusan tentang waris, bisa merujuk kepada pengadilan agama. Bahkan terakhir, sengketa ekonomi syariah, penyelesaiannya juga di pengadilan agama. Jadi di pengadilan agama, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak lagi dibacakan ayatnya, tidak lagi dibacakan hadisnya, tapi yang dibaca itu adalah pasal-pasal dalam KHI. Nah, maksud saya begini, jangan sampai orang mengatakan itu kan fikih, bukan Quran, bukan hadis. Ya, coba. Pernah nggak dengar orang ngomong begitu? Lu apa dikira fikih itu tiba-tiba meledos dari balik batu begitu? Tidak ada prosesnya tuh. Ketika seorang faqih memahami dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, lahirlah diktum fikih. Ketika seorang pengambil keputusan politik menjadikan hal-hal di dalam fikih ini dimasukkan ke dalam hukum nasional, di dalam kekuasaan politiknya, jadilah namanya qonun tadi. Itu kan KHI, bukan Quran hadis. Itu namanya memang orang awam. Ya ini tidak bisa disalahkan karena tidak tahu urut-urutannya bagaimana sebuah KHI tadi kemudian muncul. Jadi jangan sampai orang itu ngomong itu kan fikih, itu kan bukan Quran, bukan hadis. Itu kan kompilasi hukum Islam, bukan Quran, bukan hadis. Tidak seperti itu. Walaupun kata-kata itu kelihatannya benar, tapi aslinya ya salah. Ketika para fakih memahami ayat Al-Quran dan ayat dan Al-Hadis tadi, itu ada metode. Yang metode itu diciptakan oleh para ulama sebagai konsekuensi dari ketegangan antara kekinian kita dengan zaman lahirnya nas. Tidak bisa dihindari, tidak mungkin. Dan siapa yang tidak menguasai metode itu tidak akan bisa untuk, atau paling dia tidak mengerti bagaimana sebuah persoalan keagamaan itu kemudian diputuskan. Ada ketegangan antara kekinian kita dengan zaman Nabi, zaman lahirnya nas. Ketegangan ruang dan ketegangan waktu. Ketegangan ruang kita ini di Indonesia, di sebuah wilayah yang secara cuacanya gitu dilintasi oleh Khatulistiwa, sehingga kita ini adalah wilayah tropis. Pada zaman Nabi
Karena dakwahnya di Arabia sana itu adalah wilayah subtropis yang jauh dari Katulistiwa, sehingga banyak hal yang berbeda. Komoditas yang ada di wilayah kita berbeda dengan komoditas yang tumbuh di sana. Kita makan apa? Jagung, makan nasi, ya tidak ada Nabi kemudian makan jagung, makan nasi tuh. Jagungnya siapa, nasinya siapa dimakan Nabi? Karena komoditas itu tidak tumbuh di sana. Kalau kita merujuk kepada sumber-sumber agama, ya yang dimakan Nabi dan para sahabatnya serta orang Arab pada umumnya kurma, kismis, roti gandum, daging yang ada di wilayah itu. Orang Arab makan nasi itu paling enggak ya, paling cepat ya 50 tahun terakhir pengaruh dari orang-orang India yang ada di sana. Makanya kemudian dikenal nasi biryani, nasi bukhari, nasi apa namanya, nasi minyak ya, yang ada di sana. Apalagi orang Arab makan mie itu belakangan, pengaruh TKW TKI yang kerja di sana. Ada TKW TKI berangkat ke sana, salah satu sangunya itu adalah mie instannya. Jeragannya mangan apa kok delokane enak, akhirnya ada pabriknya di sana. Ya pabriknya Indofood itu dikirim ke sana. Baik ya. Nah ini ada satu pembuka ya wacana kita supaya kita jangan gegabah. Kemudian menuduh orang-orang hebat sebagai orang-orang yang tidak paham agama. Ada anak baru 1-2 minggu belajar agama lewat internet itu sudah mengkritik Mufti Agung Saudi Arabia, dikritik tidak paham agama. Grand Mufti Al-Azhar yang ada di Mesir sana dikritik tidak paham agama. Padahal mereka itu adalah orang yang sejak lahir menekuni ilmu agama sampai kemudian menjadi guru besar di bidangnya. Itu disalah-salahkan oleh anak yang 1-2 hari belajar agama lewat internet. Yang gini nih ngarai apa, lalu lintas komunikasi kacau ya begini nih. Yang tidak ahli kemudian ikut nimbrung di dalam pembicaraan para ahlinya. Misalnya soal merenggangkan soft sholat pada saat pandemi, sebagaimana fatwa Majelis Tarjih yang kemudian di SE-kan, di surat edarkan oleh PP Muhammadiyah. Tidak ada pak namanya hadis itu sholat ya harus rapat softnya. Sebentar. Jangan pernah melihat Masjidil Haram live ya. Di rumah saya itu TV-nya TV Smart. Kalau saya ingin melihat live Masjidil Haram detik ini, saya tinggal apa namanya, remote-nya itu saya teriaki Masjidil Haram live, sudah channelnya pindah. Kan ada TV Smart itu ya. Ya kalau dulu mahal, kalau sekarang sudah murah, makanya saya beli karena sudah murah sekarang. Pas mahal dulu tidak berani beli. Nah itu sifat teknologi Pak. Jadi kan tahun berapa mulai menggunakan HP? Ya. Tahun berapa mulai menggunakan HP? Tahun 90 apa namanya, kartu dalamnya ini apa namanya? Kartu perdananya itu tahun 90 berapa harganya? 500.000. 500.000 duit dulu Pak. Ketika beras masih 600 rupiah, beras paling zen. Karena saya menikah tahun 1992, saya masih hafal. Beras yang paling bagus waktu itu per kilonya 600 rupiah, tidak sampai 1.000. Itu harga kartu perdana 500.000 teman itu. Ya. Itu jarang Pak. Saya pegang HP itu ya setelah reformasi itu, karena sudah mulai murah baru beli. Itu ya para pengusaha, para
apa namanya, orang-orang yang duitnya banyak itu yang pegang HP. Gaya ada orang nelpon di jalan, luar biasa gayanya. Betul. Kalau jenengan ke terminal Bung Rasi sekarang ya, di pintu terminal itu nun sewu ada pengemis yang tangan kanan dan tangan kirinya itu putus ya. Kayaknya putus sejak lahir. Itu HP-nya dua kanan kiri. Habis nerima yang nggak tahu siapa yang ngasih order, nerima satunya, saya perhatikan aja. Pengemis di gerbang terminal Bung Rasi pegang HP dua kan. Padahal dulu orang nerima telepon lewat HP itu luar biasa, keren sekali, luar biasa kerennya itu. Nah itu sifat teknologi. Jadi kalau jenengan lihat live sholat di pelataran Ka'bah, kalau di sini mungkin jaraknya berapa? 1 meter Pak, ini Pak Aziz ini. Itu kalau di Masjidil Haram 2,5 meter. Itu muka 2,5 meter, belakang 2,5 meter, kanan 2,5 meter, kiri 2,5 meter. Karena masjid itu kapasitasnya 3 juta orang. Masjidil Haram itu kapasitasnya 3 juta orang, termasuk pelatarannya. Sehingga kalau dibikin seperti itu ya masih banyak lah, masih muat orang banyak. Apa jenengan mengatakan bahwa Mufti Agung Kerajaan Arab Saudi Arabia, Mufti Agung Kerajaan Arab Saudi itu bento, gak ngerti agama? Ini saya tidak akan kemudian menceritakan tentang jenengan bagaimana konsep maqasidus syariah yang digagas oleh Al-Amidi, karena itu yang dipakai dasar. Apa fatwanya Mufti di Al-Azhar sana tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang matang terkait ilmu agama, kemudian jenengan mengatakan Grand Mufti Al-Azhar itu tidak ngerti agama karena menfatwakan supaya prokes itu tetap dilaksanakan di masjid-masjid kaum muslimin yang mengadakannya. Apa jenengan mengatakan bahwa Raja Arab itu zalim luar biasa karena tahun kemarin sudah meliburkan haji, paling tidak untuk Indonesia. Kalau yang dekat-dekat sana kan masih boleh. Sehingga jenengan kalau sekarang beli kurma itu paling murahnya kurma ya sekarang ini kurma Sukari yang dulu per kilonya 350.000, sekarang saya nelpon diantar ke rumah 135.000. Sorry, bukan per kilo, per 3 kilo. Satu dus isinya 3 kilo. Dari 350.000 per dus isinya 3 kilo menjadi 135.000. Itu belinya di sini, bukan di Arab. Di Arab diuncang-uncang loh, pek-peken bawon mulai. Apa sebabnya? Kurma itu produksinya melimpah, dipanen untuk persiapan 3 juta tamu yang masuk Mekah. Dilala kemarin yang haji 20.000, lah terus diapakan kurma ini? Panen melimpah, dipersiapkan untuk 3 juta orang yang masuk Mekah pergi haji. Dilala yang haji tahun kemarin 20.000 orang yang diizinkan oleh pemerintah Arab terkait COVID-19 ini, karena pemerintah Arab juga bertanggung jawab untuk menyelamatkan warganya sendiri. Kemarin sempat dibuka umroh, ada 1-2 rombongan umroh dari Indonesia datang ke sana, diperiksa di sana, dari 30 orang satu rombongan 3 positif, tutup lagi. Karena di Indonesia ini sembarang ngalir bisa, tanpa diperiksa bisa punya kartu negatif COVID-19 bisa. Pokoknya bayar 50.000 jalan Indonesia, apa sih yang nggak bisa Indonesia? Lolos, punya kartu semua, diperiksa di Arab sana 3 yang positif, sudah tutup lagi.
Makanya haji tahun ini juga kemungkinan besar libur untuk Indonesia loh. Karena 20 negara yang dilarang masuk Saudi, salah satunya Indonesia, dan itu belum dicabut. Seandainya hari ini pemerintah Arab mengizinkan haji Indonesia, Kementerian Agama mengatakan maksimal kita bisa ngirim 30% dari kuota yang ada. Persiapannya gak ngikuti, karena minimal persiapan itu 5 bulan. Nah sekarang sudah akhir bulan Sya'ban, Ramadan, Syawal, haji. Karena 1 Syawal itu sudah musim haji. Sehingga tahun ini ya kemungkinan libur juga. Atau seandainya tidak libur, lah yang berangkat paling maksimal 30%. Lah kalau terus suami istri Pak dikopiok siapa yang 30% itu, kemudian istrinya katut, suaminya gak katut, gimana? Orang tuanya yang sudah 80 tahun katut, anaknya yang masih muda gak katut, terus gimana? Apa enggak bikin gaduh gitu itu. Ya wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya. Baik, pertama tentang waktu sholat subuh tadi ya. Hadirin, dalam Munas Tarjih ya, yang diadakan di Unmuh Gresik secara virtual, walaupun pembukaannya secara luring, dibuka oleh Ibu Gubernur. Salah satu agenda yang dibahas waktu itu adalah awal waktu subuh atau manjingnya waktu subuh. Hasil dari Munas bulan November Desember itu baru ditanfid oleh PP Muhammadiyah tanggal 20 Maret kemarin. Ya tentu juga terkait momentum bulan Ramadan. Hadirin, wacana bahwa subuh di Indonesia ini terlalu malam itu sudah 10 tahun yang lalu, bahkan lebih. Memang menurut literatur yang ada, yang pertama kali memutuskan bahwa waktu subuh untuk Indonesia ini adalah minus 20 atau 20 derajat di bawah ufuk, itu adalah seorang ahli falak yang namanya Sa'aduddin Jambe. Dan konon karena tujuannya supaya umat Islam di Indonesia ini walaupun kesiangan sedikit masih masuklah waktu subuh, sehingga didalamkan sedikit mataharinya. Dan wacana itu sudah 10 tahun. Akhirnya selama itulah dilakukan kajian-kajian, baik kajian literer ataupun penelitian empirik. Ada sekitar 27 kitab ilmu falak yang dikaji. Dari yang dikaji itu memang mereka memiliki satu pendapat terkait awal waktu subuh itu antara minus 17 sampai minus 20. Dilalah ya, pendapat yang mengatakan waktu subuh itu minus 20 hanya satu kitab dari sekitar 27 kitab falak tadi. Pendapat yang mengatakan minus 20 itu hanya satu kitab. Kemudian ada minus 17 ya, berarti agak tinggi ya. Ada minus 18, ada minus 19. Kemudian dilakukan satu penelitian empirik oleh 3 lembaga falak atau lembaga astronomi milik amal usaha Muhammadiyah. Pertama, lembaga astronominya Universitas Ahmad Dahlan di Jogja. Kedua, lembaga astronominya UHAMK Jakarta. Dan yang ketiga adalah lembaga astronominya UMSU
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya pernah ke sana, itu ditaruh di lantai 8, luar biasa. Ada puluhan teropong bintang yang macam-macam fungsinya. Dan ada diorama terkait tata surya, menarik sekali. Artinya maju. Di Jawa Timur yang ada sekitar 5 perguruan tinggi Muhammadiyah, belum ada satupun yang memiliki lab ilmu falak atau lab astronomi tadi. Hatta walaupun Unmu Malang yang mercusuar seperti itu belum memiliki lab astronomi. Sebenarnya tidak terlalu mahal ya, paling 3-4 miliar aja sudah bisa lah untuk membuat lab ilmu falak tadi. Tidak terlalu mahal menurut Unmu Malang gitu ya. Bukan menurut saya dan Pak Azizid yang kerja di Kemenak itu. Mau sampai pensiun ya tidak mungkin punya tabungan 1 miliar, itu tidak mungkin. Setelah saya kalkulasi ya, bahwa saya pensiun tahun sekian ya, setiap bulan gajinya sekian, cicilannya sekian. Gano kareni kalau bicara tentang cicilan. Nah gitu Pak Azizid ngomong saya kepingin rabi mana, ya enggak bisa Pak ya. Ya. Kecuali nanti yang calonnya itu ikhlas ya. Sudah jangan cerita itulah, nanti dimarah ibu itu. Nah, Jawa Timur dalam acara Munas itu menyumbangkan ratusan foto yang diambil sejak kira-kira 1 jam sebelum masuknya waktu subuh sampai munculnya yang disebut dalam fikih fajar shadiq. Dan foto itu diambil oleh ahli falak dari Pasuruan di Gunung Bromo. Nah itu yang salah satu pertimbangannya, sehingga akhirnya diputuskan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah waktu itu bahwa awal waktu subuh itu adalah saat posisi matahari minus 18 derajat atau 18 derajat di bawah ufuk. Dalam ilmu falak 1 derajat itu sama dengan 4 menit. Kalau sebelumnya 20 derajat di bawah ufuk, kemudian naik 2 derajat menjadi 18 derajat di bawah ufuk, maka waktu subuh yang lama ditambah 8 menit gitu. Misalnya waktu subuh yang lama itu adalah 04.00, maka waktu subuh yang baru adalah 04.08. Ini putusan dari Munas, lembaga keagamaan tertinggi di Muhammadiyah. Kan di Muhammadiyah itu ada fatwa ya. Misalnya yang dimuat di Suara Muhammadiyah, yang dimuat di majalah Matan, itu adalah fatwa dari ulama-ulama Muhammadiyah, baik sebagai pribadi atau sebagai lembaga majelis tarjih. Itu tidak mengikat seperti hasil Munas. Tapi kalau hasil Munas itu lembaga keagamaan tertinggi di Muhammadiyah. Dan tetap saja ya, di Muhammadiyah ini karena organisasinya rapi serta modern, hasil Munas itu belum bisa dikonsumsi oleh warga persyarikatan, harus melewati tanfid pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah itulah menjadi putusan. Nah tapi kemudian setelah tanfid yang saya katakan 20 Maret kemarin, banyak Pak telepon-telepon datang ke rumah dari warga persyarikatan. Pak gimana ini, apa nanti tidak dibully orang karena kita azannya itu tidak sama dengan mereka, wah macam-macam lah ya.
Ya saya katakan begini, bahwa Muhammadiyah memiliki satu keputusan agama, kemudian dibully bahkan dicibiri orang lain, ya biasa saja, tidak ada masalah. Kenapa? Karena salah satu prinsip di dalam majelis tarjih itu adalah toleransi. Apa makna toleran itu? Putusan majelis tarjih ini tidak dalam kapasitas menghakimi atau mengkoreksi milik pihak lain. Putusan majelis tarjih ini tidak dalam kapasitas menghakimi, mengkoreksi, menyalahkan pihak lain, tidak ada itu. Putusan ini untuk konsumsi internal warga Muhammadiyah. Kalau kemudian mereka bertanya, kenapa Muhammadiyah punya keputusan seperti itu? Nah, inilah kesempatan yang sebaik-baiknya untuk menjelaskan kepada kita secara argumentatif atas pendapat atau pendirian kita, tapi tidak dalam kapasitas menghakimi, mengkoreksi, apalagi menyalahkan pihak lain. Tidak dalam kapasitas itu. Yang kedua, ya kita harus tetap memperhatikan kearifan lokal. Misalnya terkait puasa besok, orang-orang sudah tidak boleh sahur, kita masih punya waktu 8 menit. 8 menit itu rokok 2 batang masih cukup, Pak ya? Ya. Tapi paling tidak jangan kemudian demonstratif di hadapan orang-orang yang sudah tidak sahur, jenengan terus nyumet rokok gitu. Loh, batalkan Muhammadiyah masih kurang 8 menit. Nggak boleh, namanya demonstratif, nggak boleh. Hal-hal yang kemudian bisa diminimalisir, ya lakukanlah itu untuk kemaslahatan bersama. Walaupun akhir subuh itu masih ada 8 menit, kalau memang sudah selesai sahurnya ya sudah selesai, nggak usah ditambah-tambah. Pakailah persiapan untuk sholat subuh. Jadi saya kira ya kita bisa menyiasati lah, jangan sampai kemudian gara-gara beda awal waktu subuhnya terus terjadi konflik. Ini yang tidak boleh terjadi, tidak boleh terjadi ya. Kita harus pandai-pandai menyiasati. Azan ya tetap azan. Ada yang mengatakan, Pak, gimana kalau azannya sama tapi nanti qomatnya itu dilamakan? Ya podo aja dengan dulu lah, Anda ada. Terus apa artinya putusan tarjih itu? Karena dalam fikih kalau waktu sholat belum masuk itu ya tidak boleh azan dan lain sebagainya ya. Lah untungnya hanya waktu subuh saja. Padahal waktu itu harapan saya dalam munas tarjih, waktu maghrib itu terlalu lama, dicepatkan saja. Paling tidak 10 menit ya. Sehingga yang lama belum buka, kita buka lebih dulu. Ternyata yang dikoreksi hanya waktu subuh, yang lainnya tidak ada koreksi, sudah tepat, sudah cocok, sudah pasnya. Baik. Yang berikutnya, memang ada beberapa hal ya yang berbeda antara surat edaran PP yang dulu-dulu itu, yang tahun 2020 dengan tahun sekarang. Kenapa? Ya ada tadi itu al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan aw adaman, bahwa hukum itu akan berputar sesuai dengan alasan hukumnya, ada ataukah tidak ada. Pertama masalah vaksinasi saat puasa, dan yang kedua swab ya saat puasa. Bacanya yang tepat itu swab, bukan swab, bukan swab, walaupun maksudnya sama saja. Terkait vaksinasi saat puasa, jenengan bisa baca tulisan saya di pbmu.co, itu sudah saya tulis
kira-kira 1 minggu yang lalu ya. Itu tidak ada masalah ya, bahwa injeksi pada saat puasa, apakah injeksi itu di bawah jaringan kulit masuk ke dalam otot atau langsung masuk ke dalam pembuluh darah, itu tidak membatalkan puasa. Apalagi injeksi itu bukan nutrisi tapi adalah obat atau vaksin tadi, sama sekali tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak memenuhi definisi makan dan minum sebagaimana yang terdapat di dalam nas. Hatta juga infus itu sebenarnya tidak membatalkan puasa, paling tidak menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Hanya saja beliau mengatakan kalau suntik nutrisi atau infus itu sebaiknya walaupun tidak membatalkan puasa dihindari pada siang hari. Karena bagaimanapun dengan infus itu ada perubahan daya hidup ya. Ada perubahan daya hidup. Padahal kalau orang puasa itu kan pasti harus payah dan letih dan seterusnya ya. Kecuali di infus es degan itu ya kira-kira membatalkan puasa ya. Sudah di infus es degan, selangnya itu tidak masuk ke tangan ya. Masuk yang di bawah hidung itu masuknya. Demikian pula tes swab ya, memang kadang-kadang dalam fikih itu ya, apalagi fikih-fikih abad pertengahan itu lucu juga ya. Karena kami juga anggota Komisi Fatwa di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur ya. Kemarin membahas tes swab itu. Ya, pendapat saya saya katakan tidak ada masalah, sama sekali tidak membatalkan puasa. Setelah kita jelaskan apa sih swab itu. Swab itu kan namanya itu bahasa kita tes usap ya. Atau bahasa Arabnya mashah. Jadi ada alat semacam cotton bud itu tapi lebih panjang, itu dimasukkan ke hidung sampai pangkalnya, kemudian diputar-putar untuk memperoleh lendir yang ada di situ, kemudian dimasukkan di dalam mesin PCR. Kalau memang terdapat virusnya nanti kelihatan, dikatakan positif. Kalau memang tidak terdapat virusnya juga kelihatan, makanya dikatakan negatif. Tes swab juga bisa memasukkan semacam cotton bud tadi ke dalam mulut sampai menyentuh ya, kalau orang Jawa mengatakan intil-intilnya itu ya. Ya. Nah itu pembahasannya kadang-kadang lucu juga. Itu kalau makharijul huruf itu menyentuh di makharijul huruf apa itu? Apakah ha, apakah kho, apa itu? Saya bilang selama cotton budnya nggak ditelan saja ya sudah tidak membatalkan puasa. Kalau cotton budnya ditelan ya bisa membatalkan puasa, karena ada satu material dari luar yang masuk melewati tenggorokan kemudian langsung masuk ke dalam jauh atau rongga perutnya. Sehingga apakah itu tes swab ataukah vaksinasi saat siang hari bulan Ramadan itu tidak ada masalah, dalam arti tidak membatalkan puasa. Yang berikutnya SE Pimpinan Pusat Muhammadiyah ya. Jika di lingkungan kita ini tidak ada orang yang terpapar ya COVID-19 ini, itu jadi putusan ini beda dengan yang tahun kemarin. Boleh mengadakan sholat taraweh, boleh mengadakan sholat Id, walaupun tetap patuh pada prokes atau prosedur kesehatan. Jadi asal ya menjaga prokes ini di satu wilayah ya, yang di situ tidak ada data terkena COVID-19 tadi, boleh mengadakan sholat Id, boleh mengadakan sholat tarawih. Hanya saja untuk buka bersama itu tetap
kalau bisa dihindari. Karena bagaimanapun buka bersama itu nanti akan menimbulkan kerumunan, menimbulkan desak-desaan dan lain sebagainya. Tapi pada intinya begitu. Sebaliknya, kalau di sekitar kita ada orang yang kemudian terpapar COVID-19 ini, sebaiknya tidak diadakan lebih dulu sholat Id ataupun sholat tarawih tadi. Hadirin, memang masalah pandemi ini kan global ya, tidak saja Indonesia yang kemudian menjadi korbannya kalau bisa dibilang begitu, tapi sudah seluruh dunia. Maksud saya, kita memiliki kewajiban ya, memiliki kewajiban bersama-sama melakukan ikhtiar bagaimana caranya supaya COVID-19 ini segera berakhir. Dan yang tadi itu mulai prokes tadi itu, mulai menjaga jarak, kemudian menggunakan masker dan lain sebagainya, menghindari kerumunan, itu semuanya mengarah kepada satu titik, kepada satu muara, yaitu ikhtiar supaya kita ini segera terbebas dari COVID-19 ini. Dan ikhtiar itu wajib. Belakangan memang disampaikan oleh Pak Ketua PDM tadi, angka positif COVID ini sudah mulai relatif melandai, tidak seperti yang dulu-dulu. Itu juga bisa dilihat di rumah sakit ya, kalau dulu penuh sudah luar biasa. Sekarang sudah mulai tidak seperti dulu, sudah mulai. Itu artinya ada tanda-tanda COVID ini sudah mulai berkurang. Tapi jangan kemudian melakukan satu tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Gara-gara tindakan yang kontraproduktif kemudian ini naik lagi. Nah, ini yang jangan sampai kita lakukan. Makanya kadang-kadang kita ini bingung juga ya, tidak mengerti. Orang mudik sekarang dilarang, ya saya paham tujuannya. Tapi pada saat yang sama sektor pariwisata dihidupkan. Terus maksudnya itu apa? Karena sektor pariwisata terkait dengan ekonomi. Ya memang idealnya ekonomi tidak terganggu, kemudian COVID bisa ditangani. Itulah karepnya orang. Lah karepnya COVID-nya itu belum tentu begitu. Sama kita ini ya, kemana-mana pakai masker. Coba jenengan masuk ke pasar, ya sudah tidak ada jaga jarak, juga tidak ada maskernya. Nah ini kan jadi dilematis semuanya. Tapi kemudian ya jangan larut ya meniru orang-orang yang seperti itu. Saya kasih cerita ilustrasi begini ya, walaupun ini kalau di madrasah dulu kan kita diajari namanya Usfuriyah, kitab Usfuriyah. Usfuriyah itu cerita tentang binatang, kehidupan binatang, tapi masya Allah di dalamnya itu ada hikmah-hikmah yang luar biasa. Ya cerita ini walaupun fiktif tapi kan juga ada dasar-dasar agamanya. Al-Asadu wal Fa'ru, cerita tentang singa dan tikus. Cerita tentang singa dan tikus ya. Jadi ada singa duduk di bawah pohon, kemudian ada tikus yang mau naik ke atas pohon karena di atas ada anaknya yang harus ia susui. Tapi dia tidak bisa lewat karena ada singa di bawah pohon itu. Akhirnya dia memberanikan diri manjat tubuhnya singa. Oh marah singanya, diterkam tikus itu, diterkam mau dimasukkan ke dalam mulutnya. Tikusnya bilang begini, Paduka Raja Hutan ya, saya mohon maaf jangan dimakan dulu, saya harus menyusui anak saya di atas. Kalau selesai menyusui tidak apa-apa saya dimakan. Tapi singa itu iba karena tikus ini punya anak, ya sudah lewat aja tidak apa-apa.
Sudah. Satu saat singa ini kena jebakan pemburu, kena jaringnya pemburu, tidak bisa gerak, teriak-teriak, tidak ada yang berani nolong, karena menolong singa sama saja dengan setor nyawa. Apalagi yang teriak-teriak singa lapar. Kemudian tikus yang pernah ditolong tadi itu dengar, loh itu kan singa yang kemarin membebaskan saya. Wah, akhirnya dia kumpulkan pasukan tikus dalam jumlah ribuan, ya, datang ke tempat itu, ngerikiti tali yang menjerat singa tadi. Akhirnya singa terbebaskan. Terus terima kasih singa itu. Apa kata tikusnya? Tikusnya dalam buku itu mengutip sabda Nabi, la tahtakir man dunaka fa inna likulli syai'in maziyah. Jangan merendahkan orang lain, karena tiap orang punya keistimewaan. Itu contoh ya. Banyak ya, tikus mungkin tidak diperhitungkan kekuatannya, tapi dialah satu-satunya binatang yang bisa membantu singa. Nah, yang kedua ini yang ingin saya ceritakan, dialog antara cicak dengan burung pipit. Saat itu Namrud melemparkan Nabi Ibrahim ke tengah lautan api. Nah, kemudian datang burung pipit bawa air yang ditaruh di ujung paruhnya, satu titik itu ditaruh, terbang lagi ngambil air, ditaruh di ujung paruhnya, dijatuhkan di api itu. Cecek itu ketawa-ketawa, hei pipit, kamu itu melakukan apa? Apakah kamu kira air yang ada di paruhmu itu bisa memadamkan api yang sedemikian besarnya? Beda dengan saya, walaupun saya hanya menyembur dengan sedikit angin, tapi kan ada bantuan angin lain sehingga api itu bisa menjadi besar. Katanya pipit, hei cicak, saya tentu menyadari bahwa air yang saya teteskan ini sama sekali tidak mungkin kemudian memadamkan bara api yang sedemikian besar. Tapi ketahuilah, disinilah posisi saya menjadi jelas. Disinilah posisi saya menjadi jelas, bahwa saya adalah makhluk yang ingin menolong Ibrahim, sementara kamu adalah makhluk yang membela Namrud. Jadi posisi Pak itu penting. Jangan sampai kemudian posisi kita ini ya, kemudian tadi itu berada pada barisan orang-orang yang terus menghambat atau bahkan menggagalkan ikhtiar kita untuk bisa segera lepas dari musibah COVID-19 ini. Atau Allah, orang-orang pada tidak pakai masker, kalau gitu saya masuk pasar juga tidak pakai masker. Lah, posisi jenengan ini tidak seperti burung pipit tadi. Jadi ini menyangkut di mana posisi kita, dan posisi itu sangat menentukan harga diri seseorang pada mata sesama manusia, terutama dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya saya kira itu tadi ya. Kalau jenengan pingin rinciannya ya bisa dibaca ya di SE yang tuntunan Ramadan tahun 2021. Baiklah Bapak-bapak, saya kira itulah yang bisa kami sampaikan ya pada pengajian yang sangat menyenangkan ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kelebihan ataupun kekurangan. Aku qauli hadza nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.